Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Asr. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang atau bahwa semua manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, tanpa terkecuali semua manusia dalam kerugian. Kemudian baru diperkecualikan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tersifati dengan 4 sifat ini, yaitu yang beriman, beramal soleh, kemudian saling mewasiati dengan kebenaran, dan saling mewasiati di atas kesabaran. Nah, orang-orang yang tersifati dengan 4 sifat ini, maka mereka bukan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sudah berlalu pada pertemuan yang sebelumnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan secara detail, ya meskipun agak global, yaitu orang-orang yang beriman, apa yang dimaksud dengan orang-orang beriman tersebut. Di antaranya rukun iman yang 6. Ya, sebetulnya bukan cuman rukun iman yang 6 saja. Orang-orang yang beriman yaitu mereka yang mengimani apapun yang Allah firmankan dan apapun yang disabdakan oleh Nabi SAW tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam dirinya. Dia benar-benar yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun matanya belum pernah melihat apa yang dikabarkan Nabi dan Allah itu, meskipun dia belum merasakan sendiri apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu, namun dia sudah meyakininya. Ya, dia membenarkan hal tersebut. Tapi di sini dikhususkan lagi rukun iman yang 6. Sebagaimana Nabi ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, maka Nabi menyebutkan rukun iman yang 6, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di pertemuan yang lalu beliau membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencakup iman terhadap wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada. Kemudian mengimani rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Mengimani uluhiyahnya Allah, yaitu hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang diibadahi. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dan yang ketiga, mengimani al-asma' was sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa ditakwil ke makna yang lain, tanpa diserupakan dengan makhluk, dan tanpa dipertanyakan bagaimana sifat Allah tersebut.
Ya, tetapkan apa adanya sebagaimana makna dalam bahasa Arabnya. Tapi ini sudah berlalu pada pertemuan sebelumnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yu'minu bil malaika. Termasuk di antara iman adalah mengimani para malaikat. Wa hum alamun ghaibiyun. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang gaib. Artinya tidak nampak. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa kallafahum bi a'malin minha ma huwa ma'lum wa minha ma laysa bi ma'lum. Allah bebankan kepada para malaikat dengan tugas-tugas, dengan pekerjaan-pekerjaan. Ada para malaikat yang kita ketahui tugas-tugas mereka, tapi ada juga para malaikat-malaikat yang kita tidak tahu tugas-tugas mereka. Karena kita tahu tugas malaikat hanya kabar dari Allah dan Rasulnya. Selain dari tersebut, dari kabar Allah dan Rasulnya, kita nggak tahu apa tugas malaikat-malaikat yang banyak itu. Fajibrilu alaihi salatu wassalam mukallafun bil wahyi. Seperti Jibril alaihi salam yang ditugaskan oleh Allah dengan wahyu. Yanzilu bihi min indillahi ilal anbiya'i war rusul. Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala turun membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Wa Mikail, contoh yang lain seperti Mikail, mukallafun bil qadri wan nabati, yang ditugaskan oleh Allah tentang urusan ya hujan dan tumbuh-tumbuhan, yakni wakkalahu Allahu 'alal matar wa kullu ma yata'allaq bil matar wa 'alan nabat wa kulli ma yata'allaq bil matar wa 'alan nabat. Allah bebankan, Allah tugaskan Jibril berkaitan dengan hujan dan apa-apa yang berkaitan dengan hujan, seperti petir, ya, petir, apa, halilintar, apa bedanya? Padha wae. Pokoknya yang berkaitan dengan hal itu. Dan juga an-nabat, tumbuh-tumbuhan, itu juga kaitannya dengan hujan. Yakni kemudian wa Israfil. Demikian juga contohnya malaikat Israfil, muwakkalun bin nafkhi bis-sur, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Wa Malik muwakkalun bin nar, malaikat Malik yang ditugaskan oleh Allah untuk penjaga neraka. Wa Ridwan muwakkalun bil jannah, dan malaikat Ridwan yang ditugaskan di surga. Tapi ada khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis yang menyebutkan malaikat Ridwan ini, ya, wallahu a'lam. Wa minal malaika ma la na'lamu asma'ahum wa la na'lamu a'malahum aidan. Tapi ada juga di antara malaikat-malaikat yang kita enggak tahu namanya siapa dan kita juga tidak tahu apa tugas mereka, pekerjaan mereka. Lakin jaa fil hadits 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ma min mawdi'i arba'i asabi' fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raki'un aw sajid. Namun kita meyakini bahwa para malaikat itu banyak. Ya, para malaikat banyak, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Muddatsir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu, yaitu maksudnya para malaikat, kecuali hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Sedikit yang kita ketahui. Selain itu, ada banyak para malaikat-malaikat yang kita nggak tahu namanya siapa, tugasnya apa. Namun datang dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang banyaknya para malaikat. Kata Nabi SAW, "At-tatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu, ya, at-tatis sama itu maksudnya seperti kalau orang Arab, atau kalau misalnya kita naruh barang di apa, misalnya meja, atau naruh barang di atas unta, itu ada seperti bunyi krek, saking beratnya beban itu. Ya, at-tatis sama itu seperti itu. Langit itu sudah benar-benar berat menampung. Ya, seakan-akan seperti unta kemudian ditaruh barang di atasnya, saking overload sampai bunyi krek. Kenapa kok langit itu sampai seperti itu? Kata Nabi, tidaklah ada tempat sebesar 4 jari kecuali pasti di situ ada malaikat yang sedang rukuk, sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, langit yang begitu luas itu diisi oleh para malaikat. Ya, banyak jumlah-jumlah para malaikat. Kita nggak tahu kecuali Allah yang mengetahui jumlah malaikat tersebut. Dan kita meyakini tidak ada namanya malaikat yang nganggur. Seperti guyonan sebagian orang, Jibril sekarang nganggur karena sudah nggak ada lagi wahyu yang diturunkan sama Allah. Malaikat Israfil nganggur, ya karena hari kiamat belum datang hari kiamat, sangkakala belum ditiupkan. Nah, ini nggak ada malaikat yang nganggur, tidak ada. Minimal tugas mereka adalah yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Mereka tugasnya senantiasa beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, dan mereka tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah belenger, bertasbih kepada Allah terus. Itu minimal tugas malaikat, senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tambahkan pembahasan tentang malaikat dari referensi yang lain, yaitu dari syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Ada beberapa permasalahan yang diangkat sama beliau. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan iman kepada malaikat, yaitu annal malaikah la ya'kulun wa la yashrabun. Kita mengimani bahwa para malaikat mereka tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman. Ya, mereka enggak makan, mereka enggak minum. Apa dalilnya? Ada malaikat yang ditawari makanan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tidakkah kalian memakan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di antara dalilnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyuguhkan makanan kepada para malaikat, namun ternyata mereka tidak memakannya. Itu dalil kata para ulama, malaikat tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Dan dinukil ijma', kesepakatan para ulama, bahwasanya para ulama sepakat malaikat tidak makan dan tidak minum. Ya, ijma' dinukil oleh Abu Ya'la dan juga oleh Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawami' Al-Anwar. Kemudian masalah kedua, al-malaikatu dzukur la inath. Para malaikat itu mudzakkar, bukan muannats. Ya, maksudnya mereka tidak disifati dengan perempuan, tapi mereka disifati dengan laki-laki. Ya. Di antara dalilnya yaitu surah Az-Zukhruf. Ayat dalam surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan para malaikat-malaikat yang sejatinya para malaikat ini adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan sebagai inatha, dijadikan sebagai putri-putrinya Allah. Allah mencela. Artinya Allah enggak ridho dengan hal tersebut. Ya, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh kami akan catat ya persaksian mereka yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah putri-putrinya Allah, wa yus'alun, dan kelak pada hari kiamat mereka akan ditanya tentang ucapan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tidak disifati dengan muannats, tidak disifati dengan perempuan. Kemudian permasalahan yang ketiga, minal malaika malakul maut wa huwa min afdalil malaika kama sayati. Di antara para malaikat ada yang disebut dengan malakul maut. Ya, malakul maut Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ya, disebutkan malakul maut. Wa malakul maut ishtahara tasmiyatuhu bi Azrail. Ya, malaikat maut itu lebih dikenal, familiar orang-orang itu dikenal dengan nama Azrail. Walam yasih fi dzalika dalilun. Namun tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa itu namanya Izrail. Tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut. Ya, dzakara hadza Ibnu Katsir fi kitabih Al-Bidayah wan Nihayah wal 'Allamah Al-Albani fi kitabih Ahkam Al-Janaiz. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir
dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Hanya saja kata beliau, sebagian ulama itu menyebutkan tentang Israel karena memang sudah familiar di tengah kaum muslimin. Ya, sudah familiar di tengah kaum muslimin. Bukan dalam artian para ulama ini merestui nama tersebut, tapi hanya untuk karena memang sudah sering didengar oleh kaum muslimin. Seperti misalnya mukjizat. Ya, mukjizat. Padahal penamaan yang benar, hal-hal luar biasa yang ada pada para nabi dan rasul, itu yang benar disebut apa? Ayat. Ya, disebut ayat. Itu yang sahih, bukan mukjizat. Mukjizat ini datang dari orang-orang ahlul kalam. Istilah mukjizat ini, yang benar adalah ayat atau dalail nubuwah atau alamatun nubuwah. Itu yang benar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayah. Ya, telah terbelah bulan, atau telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ya, salah satu. Nah, ini saya ngomongnya mau nggak mau mukjizat ini. Soalnya antum pahamnya mukjizat. Ya, salah satu mukjizat Nabi adalah terbelahnya bulan. Wa iyarau ayah. Ketika mereka menyaksikan ayat, Allah katakan terbelahnya bulan itu adalah ayat, tanda kenabian. Tapi kita dapati sebagian ulama mereka nyebutnya dengan mukjizat. Nah, ini bukan dalam rangka membenarkan istilah tersebut, cuman sudah kadung apa? Sudah kadung berjalan. Ya, sudah kadung dipahami. Kita dari kecil diajarkan hal-hal luar biasa itu namanya mukjizat. Ya, tapi sekali lagi yang benar namanya adalah ayat. Permasalahan yang keempat, Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitabnya Lawami'ul Anwar menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa annal malaika ghairu mukallafin, bahwa para malaikat itu tidak diberi beban syariat. Nah, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya para malaikat tidak dibebankan sebagaimana kita mukallaf. Kita dibebankan dengan beban-beban syariat. Maka kata beliau, wa hadza khata'. Ini pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Fa innal adillata wadhihatun fi annahum mukallafun. Karena dalil-dalil baik Al-Quran ataupun Sunnah menyebutkan bahwa para malaikat itu juga dibebankan dengan syariat-syariat. Wa annahum yusabbihuna Allah al-laila wan nahar la yafturun. Bahwasanya mereka dibebankan untuk bertasbih kepada Allah siang dan malam, ya, dan beban-beban yang lain, tugas-tugas yang lain. Ya, semua itu menunjukkan para malaikat dibebankan dengan beban-beban atau tugas-tugas. Permasalahan yang kelima, dzakara ba'dul mu'asirin annahu laisa lil malaikati uqulun. Disebutkan oleh orang-orang belakangan ini bahwa malaikat itu tidak diberi akal. Kata sebagian orang-orang belakangan, ya, malaikat laisa lahum uqul, tidak memiliki akal. Ya, artinya tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain karena mereka enggak diberi akal sama Allah. Maka kata beliau, wa hadza minal khata'. Ini juga termasuk di antara kekeliruan. Wa qad naqala Ibnu Taimiyah atharan an ata anna lil malaikati uqulan. Tsumma yadullu lidzalika ma hasala minal mujadalah ma'allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah athar riwayat dari Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in, yang menyebutkan bahwa para malaikat itu memiliki akal. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat memiliki akal, yaitu dialog antara Allah dengan malaikat di surat Al-Baqarah ketika Allah mau menciptakan Adam. Ya, Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maksudnya khalifah? Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini, menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Apa yang dimaksud khalifah di sini? Sering diartikan pemimpin. Keliru. Khalifah itu artinya adalah pengganti.
Maksudnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini makhluk yang menjadi pengganti. Karena sebelum Adam, bumi ini sudah ditempati oleh bangsa apa? Al-jin. Ya, sudah ditempati oleh bangsa jin. Maka Allah akan menciptakan makhluk yang akan menggantikan bangsa jin ini. Itu maksudnya khalifah, bukan pemimpin. Makanya Abu Bakar itu disebut Khalifatu Rasulillah, khalifahnya Rasulullah. Nah, khalifah di sini artinya pengganti, penggantinya Rasulullah sebagai pemimpin. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, ganti Umar. Umar sempat disebut dengan Khalifatu Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Ya, Umar disebut dengan penggantinya pengganti Rasulullah. Terlalu ribet. Nanti kalau Utsman lebih panjang lagi, Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Hanya sejak zaman Umar tidak lagi dipakai Khalifah Rasulillah, pengganti Rasulullah, tapi dipakai Amirul Mukminin. Itu baru Umar yang menyandang itu. Maka Khalifah maksudnya adalah pengganti. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Lihat para malaikat, kalau nggak punya akal, mereka nggak akan menjawab. Mereka nggak akan bertanya kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dan akan menumpahkan darah, akan saling membunuh di antara mereka? Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikan engkau. Kata-kata sebagian orang, ini malaikat protes kepada Allah. Ya, bahkan ada yang lebih konyol lagi mengatakan bahwa ini dalilnya demo. Paham siapa? Ini dalilnya bolehnya demonstrasi, berdemo. Kenapa? Para malaikat demo, protes kepada Allah. Naudzubillah. Gak mungkin para malaikat protes atas keputusan Allah. Di sini para malaikat bertanya, ya, ataj'alu fiha, apakah kau akan menjadikan di atas bumi ini makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Kenapa mereka bisa bertanya seperti ini? Lisabaqi ilmihim, karena ilmu mereka sebelumnya. Para malaikat tahu makhluk sebelumnya yang ada di atas muka bumi siapa? Jin. Mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, saling membunuh. Nah, apakah kau akan menjadikan makhluk seperti itu juga ya Allah? Dapat pertanyaan malaikat ini. Itu, apakah kau juga akan menciptakan makhluk yang seperti itu juga, yaitu yang menumpahkan darah, yang merusak di atas muka bumi ini? Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya, ini juga dalil bahwa para malaikat itu punya akal, sehingga mereka bisa merespon, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini permasalahan yang kelima. Permasalahan yang keenam, kata beliau, hasala khilaf fit tafdil baina salihil bashar wal malaika. Terjadi khilaf di antara para ulama, siapakah yang lebih afdol, manusia yang soleh atau malaikat? Ya. Siapa yang lebih afdol? Manusia yang soleh, yaitu para nabi dan rasul misalnya. Siapa yang soleh yang lebih afdol? Mereka para nabi dan rasul ataukah para malaikat? Nah, ini ada khilaf. Akan tetapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan annal masyhur inda ahli sunnah anna salihil bashar afdalu minal malaika. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya yang masyhur di kalangan para ulama-ulama ahlu sunnah, para malaikat atau orang-orang soleh dari manusia, dari kalangan manusia, itu yang lebih afdol daripada para malaikat. Ya, itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Di antara dalilnya yaitu ucapan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam ini mantan apa?
mantan Yahudi, mantan pendeta Yahudi, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika ditanya tentang pertanyaan ini, maka beliau mengatakan, ma khalaqallahu khalqan akram alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah manusia. Ya, dikatakan itu yang paling mulia, itu yang paling afdol. Kemudian dalil yang kedua, annallaha amaral malaika an tasjuda li Adam. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu juga dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia yang soleh lebih afdol daripada para malaikat. Ya. Kemudian permasalahan yang ketujuh, al-malaika yatafadhalun. Malaikat itu sendiri itu bertingkat-tingkat keafdolannya. Apa keafdolannya? Keutamaannya. Ya, malaikat itu tidak satu level. Akan tetapi ada di antara mereka yang lebih afdol daripada malaikat yang lain. Sebagaimana para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul itu tidak satu level. Tapi ada para nabi dan rasul yang lebih afdol daripada nabi dan rasul yang lainnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami afdolkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Nah, adapun para malaikat, maka ada tingkatan-tingkatan itu. Dan yang paling afdolnya para malaikat adalah siapa? Jibril alaihi salam. Ya, Jibril alaihi salam adalah malaikat yang paling afdol di antara semua malaikat. Itu yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Kita balik lagi ke tafsir Syekh Utsaimin. Kata beliau, wa kadzalika nu'minu bil kutub allati anzalaha Allahu 'ala ar-rusul alaihimus salatu wassalam wa nu'minu bir rusul alladzina qassahumullahu 'alaina. Kata beliau, demikian juga kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Dan sekaligus kita juga mengimani rasul-rasul tersebut yang telah Allah kisahkan kepada kita. Nu'minu bihim bi'a'yanihim. Kita beriman kepada para rasul tersebut dengan individu-individu mereka. Walladzina lam yaqussahum alaina nu'minu bihim ijmalan. Adapun rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan kepada kita, maka kita imani secara global. Jadi iman kepada kitab, iman kepada rasul ini saling berkaitan. Karena kitab dibawa oleh rasul. Yaitu apa yang Allah sebutkan namanya, maka kita imani kitab tersebut. Allah sebutkan Taurat, Allah sebutkan Injil, Allah sebutkan Zabur dan yang lainnya, kita imani. Tapi ada di luar itu kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan namanya, maka kita juga mengimaninya. Namun iman secara global, kita yakini ada kitabnya itu. Ya, dulu pernah diturunkan oleh Allah kitab-kitab tersebut. Adapun namanya kita tidak mengetahuinya. Dan kita nggak boleh menetapkan nama karepe dhewe. Ya, seperti sebagian orang mengatakan kitabnya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, itu juga termasuk kitabullah, kitab yang diturunkan sama Allah. Enggak. Kita enggak boleh menetapkan sesuatu yang gaib kecuali dengan apa? Ad-dalil. Ya, enggak boleh kita tetapkan hal tersebut. Baik. Sebagaimana juga para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ada sebagiannya yang Allah sebutkan namanya. Allah ceritakan kisahnya. Ya, maka kita imani sesuai dengan namanya itu, sesuai dengan kisahnya itu. Adapun nabi-nabi dan rasul yang tidak Allah sebutkan, maka kita imani secara mujmal, kita imani secara global bahwa ada nabi-nabi tersebut diutus sama Allah Subhanahu wa taala, namun kita nggak tahu siapa nama mereka dan kita tidak tahu bagaimana kisah mereka karena Allah tidak menyebutkannya. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik.
Sebagaimana Allah juga sebutkan dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, tapi ada juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Nah, yang tidak dikisahkan ini apa tidak kita imani? Kita imani juga. Ya, tapi keimanan secara global nggak boleh kita tentukan sendiri. Oh, mungkin Siddhartha Gautama itu adalah nabi yang diutus sama Allah. Ya, atau mungkin siapalah tokoh-tokoh yang disebutkan, bahkan ada yang mengatakan Aristoteles itu adalah nabi yang diutus. Naudzubillah. Ya, orang kufur kayak gitu dianggap sebagai nabi. Ya, ini tidak boleh kita imani. Kita tambahkan dari pembahasan Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang iman kepada nabi dan iman kepada kitab ini. Iman kepada nabi dulu. Ada beberapa permasalahan yang diangkat oleh beliau di sini, bahwasanya annar rusul afdalu minal anbiya. Para rasul itu lebih afdal daripada para nabi. Ya, para rasul lebih afdal daripada para nabi. Fa innar rasula afdal minan nabi wa Adam alaihi salam nabiyyun wa Nuhun huwa awwalur rusul. Adam adalah nabi, bukan rasul. Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nuh alaihi salam. Ya, rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nuh alaihi salam. Sebagaimana datang riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu tentang hadis asy-syafa'atul udma. Hadis syafaat yang agung. Tahu ya, manusia di padang mahsyar marani Adam, terus marani Nuh, marani Ibrahim, Musa, Isa, baru kemudian marani Nabi SAW. Kemudian Nabi sujud, minta kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, dan seterusnya. Di dalam hadis tersebut yang panjang, orang-orang ketika datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Ya, Allah mengatakan, mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Maka dari hadis itu ditetapkan bahwa rasul yang pertama diutus oleh Allah adalah Nuh alaihi salam. Ya, adapun Adam fahuwa nabiyyun wa awwalul anbiya. Adapun Adam, beliau nabi, bukan rasul. Dan beliau adalah nabi yang pertama. Di antara dalilnya yaitu hadis Abu Umamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anabiyyun kana Adam. Nabi pernah ditanya, apakah Adam itu seorang nabi? Maka Nabi menjawab, na'am mukallamun. Adam adalah seorang nabi mukallam, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kedua, lanjutan dari permasalahan yang pertama, maka di sini ada bedanya antara nabi dan rasul. Dari permasalahan yang pertama tadi menunjukkan kepada kita bahwa beda antara nabi dan rasul. Ya, enggak sama antara nabi dan rasul. Di antara dalilnya firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 52. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqahu syaitanu fi umniyatihi, dan seterusnya. Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari rasul atau dari nabi. Ya, di situ Allah bedakan antara nabi dan rasul. Ya, ini juga masuk dalam ungkapan yang kata para ulama, idzajtama'a iftaraqa wa idzaftaraqa ijtama'a. Yaitu kalimat yang apabila disebutkan sendirian maka maknanya sama. Tapi ketika disebutkan bersama-sama maka punya makna yang berbeda. Contoh, fakir sama miskin. Ya, kalau disebutkan fakir tok, miskinnya gak disebut, gak disebutkan, maka miskinnya masuk di kalimat fakir situ enggak? Masuk juga. Ketika disebutkan cuman miskin, maka fakir include di dalamnya, masuk juga. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan fakir dan miskin, maka fakir punya makna sendiri,
miskin punya makna sendiri yang berbeda. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah, kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir dan miskin. Berarti di situ dibedakan antara fakir dan miskin, muslim dan mukmin. Ya, itu juga sama seperti itu. Qada dan qadar, ya, sama seperti ini. Nah, ini juga nabi dan rasul. Kalau Allah cuma menyebutkan nabi tok, maka rasul masuk di dalamnya. Allah ketika menyebutkan rasul tok, maka nabi masuk di dalamnya juga. Allah mengatakan misalnya dalam surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Nabi masuk enggak di situ? Masuk, karena yang disebutkan cuma rasul saja. Nah, di ayat ini surah Al-Hajj tadi, ayat 52 tadi, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin, disebut no karu-karu. Disebutkan dua-duanya. Maka ini menunjukkan beda antara nabi dan rasul. Nabi punya makna sendiri, rasul juga punya makna sendiri yang berbeda. Karena wawu di kalimat tadi, min nabiyyin wa, ada kalimat wawu. Wawu di situ menunjukkan al-mughayarah, menunjukkan perbedaan antara kalimat ini dan kalimat setelahnya. Maka apa bedanya nabi dan rasul? Tanaza'al ulama fi bayanil farqi bainan nabi war rasul. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah apa bedanya nabi dan rasul ini. Ada perbedaan memang. Akan tetapi Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya An-Nubuwat menyebutkan bahwasanya pendapat yang paling tepat tentang bedanya nabi dan rasul adalah annar rasul ursila ila aqwamin mukhalifin. Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Ya, rasul diutus kepada kaum yang menentang. Adapun nabi ursila ila qaumin muwafiqin. Adapun nabi itu diutus kepada kaum yang sudah menerima. Diutus kepada kaum yang sudah menerima. Adapun rasul kepada kaum yang sudah atau kaum yang menentang. Ya, ini pendapat yang paling sahih. Fa Adam lam yursil ila mukhalifin. Nabi Adam tidak diutus kepada kaum yang menentang. Ya, artinya Adam dan keturunannya itu, apakah mereka menentang semuanya? Tidak. Baru ada penentangan ketika zaman apa? Nuh alaihi salam. Baru ada penentangan. Maksudnya menentang tauhid di situ. Ya. Dan seterusnya. Adapun kata beliau, wa qad ishtahara 'indal mutaakhirin anna ar-rasula qad umira bil balagh wan nabi lam yu'mar bil balagh. Dan banyak tersebar di belakangan ini ungkapan-ungkapan dari sebagian orang, bahkan kita sudah mungkin mengenal dari kecil. Bedanya nabi dan rasul adalah kalau nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diberi wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Bagaimana kabarnya? Pernah dengar enggak itu? Ya, yang sering kan perbedaannya kan itu. Maka kata beliau, wa radda hadza Ibnu Taimiyah wa bayyana dha'fahu. Maka pendapat yang tadi itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau menjelaskan tentang salahnya, kelirunya pendapat tersebut. Di antaranya, idza kana ulama ma'murin bil balagh fan nabiyyu min babi aula. Kalau para ulama saja diperintahkan untuk menyampaikan ilmunya, maka tentu nabi lebih layak, lebih pantas untuk menyampaikan ilmu juga. Ya, maka nabi dan rasul itu sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Tidak ada bedanya dari sisi menyampaikan wahyu. Bedanya dari sisi tadi. Nabi dan rasul, bedanya rasul diutus kepada kaum yang menentang, adapun nabi diutus kepada kaum yang sudah sepakat, sudah beriman. Kemudian ada tambahan permasalahan tentang nabi di sini, yaitu perbedaan para ulama tentang al-Khadir. Khidir bahasa kita. Bahasa kita Khidir.
Yang banyak orang-orang ngaku ketemu sama Khidir, ya kan? Al-Khadir, yang benar namanya Al-Khadir, ada khilaf di antara para ulama, apakah dia seorang nabi atau dia hanya hamba Allah yang soleh. Sebagaimana Luqman juga ada khilaf di antara para ulama, apakah dia seorang nabi atau dia orang soleh, hamba yang soleh. Dzulqarnain, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, itu juga ada khilaf, apakah dia itu nabi atau orang soleh. Wallahu a'lam, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, Luqman, Dzulqarnain ini orang soleh, bukan nabi. Adapun Al-Khadir yang bertemu dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi, maka beliau adalah nabi. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Kahfi ketika Al-Khadir mengatakan kepada Musa tentang alasan-alasan kenapa dia melakukan perbuatan-perbuatan sebelumnya itu, bolongi kapal, membunuh anak kecil. Alasannya adalah wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan atas perintahku. Berarti disuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Khadir diberitahu tentang ilmu gaib. Ya kan? Diberitahu tentang ilmu gaib. Apa itu? Kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini ilmu hanya diketahui oleh siapa? Hanya Allah. Apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, Khadir diberitahu tentang hal itu. Tentang apa itu? Anak kecil. Ya kan? Anak kecil. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil yang dibunuh tadi, maka dia punya orang tua, 2 orang tua yang soleh orang tuanya ini. Maka aku khawatir kalau dia tumbuh dewasa, maka dia akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekufuran. Tahu dari mana Khadir? Dan nggak ada jawaban lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang tahu tentang ilmu gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Khadir itu nabi, bukan orang soleh atau bukan wali. Tapi banyak di antara orang-orang sufi meyakini bahwa Al-Khadir itu orang soleh, wali, ya bukan nabi. Nah, dari situ mereka membangun keyakinan-keyakinan yang sesat, bahwasanya wali itu boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi. Kenapa? Karena Al-Khadir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Iya, Nabi Musa nggak boleh membunuh. Lah kok Khadir membunuh? Ya, ini berarti Nabi Musa, Al-Khadir punya syariat sendiri, punya thoriqah sendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi dan Rasul. Nah, ini kufur. Ya, tidak ada manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi SAW. Kalau Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, itu karena Musa hanya diutus kepada Bani Israel, sedangkan Al-Khadir bukan Bani Israel. Maka betul gak ada kewajiban bagi Khadir untuk mengikuti Musa. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu syariatnya mencakup semua manusia, bahkan jin juga. Ya, kanal anbiya bu'itsu ila qaumihim khassa wa bu'itsu ila nasi 'ammah, kata Nabi. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada semua manusia tanpa terkecuali. Maka enggak boleh ada yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu iman kepada nabi. Kalau kita tambahkan juga, para ulama sepakat tidak ada namanya nabi perempuan. Ya, tidak ada namanya nabi perempuan. Dulu di zaman sahabat pasca wafatnya Nabi SAW, muncul nabi perempuan yang namanya Sajjah. Sempat muncul ya barengan sama Musailamah, model-model kayak ngono itu. Ada muncul nabi perempuan namanya Sajjah. Nah, itu para ulama sepakat tidak ada namanya nabi perempuan. Ya, semua nabi adalah laki-laki. Kemudian iman kepada kitab. Itu tadi iman kepada Rasul, sekarang iman kepada kitab. Permasalahan yang pertama, annal kutub allati unzilat katsirah ma alimna minha amanna bi wa ma lam na'lamhu fa innana nu'minu bihi ijmalan. Kitab yang diturunkan oleh Allah banyak. Apa yang Allah beritahukan kepada kita, kitab-kitab itu, maka kita imani. Tapi apa yang tidak Allah beritahukan, maka kita juga mengimaninya, tapi kita imani secara
umum secara global. Ini sudah kita singgung tadi ya. Ya, kemudian permasalahan yang kedua, kullul kutub al-munazzalah hidayatun. Fa innallaha ma anzalaha illa hidayatan lil khalq. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu pasti hidayah, berupa petunjuk bagi manusia. Semua kitab ini, bukan cuma Quran saja, semua kitab itu adalah petunjuk bagi manusia. Karena tidak mungkin Allah menurunkan kitab tapi kitab ini fungsinya bukan petunjuk. Nggak mungkin. Nah, ini juga diantara bantahan kepada orang-orang yang suka mentakwil sifat-sifat Allah, suka menyelewengkan makna sifat-sifat Allah, nggak mau menetapkan apa adanya seperti di dalam Al-Quran. Allah ketika mengatakan bal yadahu mabsutatan, ya bahkan kedua tangan Allah terbentang, kata mereka enggak, itu bukan tangan. Ya maksud daripada tangan di situ apa? Kekuasaan, ya kudrah atau nikmat, ya atau kuwah, kekuatan Allah. Ini berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab tunjuk, tapi Al-Quran itu adalah kitab yang menyesatkan. Secara nggak langsung memang dia terjatuh dalam hal itu. Kenapa? Karena Al-Quran mendatangkan kata-kata tangan. Ini kan bisa menyesatkan ini. Kalau memang Allah nggak punya tangan, kenapa Allah datangkan tangan? Ya berarti ini kan kitab yang jebak istilahnya, paham ya? Yang jebak. Ya. Oh itu tangan artinya tadi bukan tangan yang hakiki, tapi itu adalah kekuasaan. Ya artinya adalah kekuatan. Ini berarti Al-Quran kitab yang menyesatkan. Padahal tidak. Al-Quran itu petunjuk. Namanya petunjuk itu pasti jelas. Nggak mungkin petunjuk itu isinya hal-hal yang samar-samar, yang jebak, itu nggak mungkin. Ya jangankan petunjuk yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, petunjuk jalan saja itu harus apa petunjuknya? Harus jelas. Ya misalnya seret coret, apa artinya? Dilarang putar balik. Ya jelas. Ya atau merah terus ada strip putih, jelas apa artinya? Dilarang masuk. Ya rambu-rambu jalan saja jelas terang benderang, apalagi petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka orang yang suka mentakwil-takwil ayat sifat dalam Al-Quran itu sama seperti misalnya kalau lihat rambu jalan itu dia nggak melihatnya secara hakiki. Ya nggak melihat secara hakiki, tapi ditakwil-takwil dulu sama dia. Ya, misalnya ada larangan belok ke kanan, larangan belok ke kiri, jelas seret palang. Tunggu dulu, ini maksudnya bukan salah larang belok ke kiri. Ini maksudnya adalah kita itu disuruh untuk gitu, ditakwil-takwil di sini. Padahal rambunya jelas larangan belok ke kiri, tapi sama mereka ditakwil-takwil dulu. Itu ibarat seperti itu. Ada orang yang berakal seperti itu di jalan? Nggak ada. Illa orang gila ya. Entah ini ditakwil di sini mandek nang pelang, takwil. Oh ini takwilnya berarti kita disuruh gini. Kesuwen ditilang sampai polisi nih. Ya. Ya, maka kalau Allah sudah mengatakan dia punya tangan, dia di atas arsy, dia memiliki wajah, ya, dia turun di sepertiga malam terakhir, maka tetapkan sebagaimana datangnya. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidayah, ya bukan kitab yang menyesatkan, dan petunjuk itu jelas. Kama qala ta'ala inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Allah juga mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, ya sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Taurat juga petunjuk, ya tapi Taurat yang dulu turun kepada Musa. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 44, inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya. Ya. Demikian juga Injil. Allah sebutkan di ayat setelahnya Al-Maidah 46, wa anzalna wa atainahul injil fihi hudan wa nurun. Dan kami berikan kepada Isa Injil
Di dalam Injil ada hudan, petunjuk, dan ada cahaya. Ya, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu pasti fungsinya sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia di zaman tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang iman kepada kitab. Kurang berapa menit? 4 menit. Kullul kutubil munazzalah tatadamman amrayn. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu secara global isinya cuma 2. Ya, semua kitab yang diturunkan sama Allah isinya cuma 2. Yang pertama al-akhbar, berita-berita, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah at-talab atau syariat, hukum-hukum, al-ahkam. Ya, semua kitab isinya modelnya gitu. Taurat, Injil, Zabur, ya, Suhuf Ibrahim, kitab-kitab apapun yang kita nggak tahu namanya itu, modelnya nggak lepas dari 2 ini isinya. Kalau enggak berita dari Allah, informasi dari Allah, pasti itu syariat, hukum dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian permasalahan yang keempat, at-Taurah mustaqillatun fi ahkamiha kama annal Qur'an mustaqillun fi ahkamihi. Bal aktsaru ahkamil Injil ma'khudun minat Taurah. Fa inna aslal Injil huwa Taurah. Taurat itu adalah kitab yang merdeka. Maksudnya merdeka di sini adalah tidak ada kaitannya dengan kitab-kitab sebelumnya. Demikian juga Injil adalah kitab yang merdeka, yang tidak bergantung dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian juga Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab yang merdeka, yang tidak bergantung dengan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya tidak bergantung dengan kitab sebelumnya adalah, yaitu kita tidak membutuhkan informasi apapun dari kitab sebelum Al-Quran. Ya, kita tidak membutuhkan informasi apapun. Kita tidak membutuhkan syariat apapun dari kitab-kitab sebelumnya. Hanya Al-Quran saja. Ya, maka kalau ada syariat dari Injil misalnya, ini kita katakan mungkin Injil masih asli, nggak kayak Injil yang sekarang. Injil yang ori sebagaimana dulu turun kepada Isa, ono sing asli. Tapi boleh nggak kita mengamalkan syariat di situ? Mutlak nggak boleh. Ada Taurat yang masih ori. Si ori gitu ya, bukan yang sudah dicoret-coret sama orang Yahudi dan Nasrani, enggak, masih sama seperti yang dulu turun kepada Musa. Boleh nggak kita mengamalkan syariat yang ada di situ? Mutlak? Nggak boleh? Tidak boleh secara mutlak. Baik. Khitan, ya, syariat khitan. Itu syariat apakah sudah ada, apakah syariat yang baru ada di zaman Nabi SAW atau syariat yang sudah ada sebelumnya? Sudah ada sebelumnya. Ya, haji, ya, dan syariat-syariat yang lain. Maka nggak secara mutlak dilarang. Dibolehkan apabila ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka syariat sebelum kita dari kitab-kitab yang lama itu boleh kita amalkan kalau memang dikonfirmasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak, maka haram, nggak boleh kita mengamalkannya. Meskipun itu asli, ya, meskipun itu asli. Apalagi sekarang sudah apa? Sudah dirubah-rubah sama Yahudi dan Nasara. Kemudian la yajuzu tafriq bainal kutub kama la yajuzu tafriq bainal anbiya. Nah, ini kalau bisa dimasukkan juga ke poin iman kepada Nabi juga, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain, sebagaimana kita tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin minhum la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari para nabi dan rasul gitu. Baik. Berarti apakah maknanya iman kita terhadap Al-Quran sama dengan iman kita kepada Taurat? Dari sisi imannya, maksudnya Taurat adalah sama-sama kitab yang Allah turunkan, Injil adalah sama-sama kitab yang Allah turunkan. Dari sisi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dari sisi bahwa semua ini kalamullah,
Sama enggak? Sama keimanan kita. Tapi dari sisi mengamalkan kitab tersebut, maka berbeda. Ya, Al-Quran itu kita imani secara terperinci. Mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas kita imani semuanya. Ayatnya kita imani, ya, kalimatnya semua kita imani. Bahkan setiap kata kita imani, setiap huruf kita imani, sampai harokat-harokatnya kita imani semuanya. Itu kalau Al-Quran. Adapun Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lain, maka keimanan kita cukup secara apa? Secara global, nggak perlu terperinci, ya, karena kitab-kitab tersebut sudah dirubah-rubah oleh orang-orang ahlul kitab. Ya, itu bedanya. Nah, ketika kita membedakan kitab ini, apakah berarti kita masuk dalam larangan tadi? Katanya nggak boleh beda-bedain kitab. Kok antum beda-bedain? Katanya nggak boleh beda-bedain Rasul. Tapi ketika ditanya siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lain? Siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Nah, itu berarti beda-bedain Rasul. Berarti apa maksudnya? La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari Rasul. Maksudnya adalah, yaitu kita tidak membeda-bedakan, artinya kita mengimani sebagian Rasul dan kita mengingkari sebagian Rasul. Enggak. Nah, maksudnya tidak membeda-bedakan di sini adalah kita tidak membedakan semua, artinya semua adalah nabi yang diutus sama Allah Azza wa Jalla. Beda sama orang ahlul kitab. Kalau orang-orang ahlul kitab itu mengimani sebagian Rasul dan mengingkari sebagian Rasul yang lain. Itu yang dimaksud dalam kalimat la nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu. Kalau kita enggak, semua kita imani. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua kita imani. Mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kitab. Semua kita imani. Semua adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oke. Masalah yang keenam, afdalu hadhil kutub Al-Quran. Dan kitab yang paling afdal adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah nasikh. Al-Quran itu adalah yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran afdal dari kitab-kitab yang lain karena Al-Quran ini dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain itu sudah tidak dijaga oleh Allah, sehingga dirubah-rubah, diganti-ganti. Tapi kalau Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum